itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bersyukur kami bersyukur. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang luar biasa. Hosana, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik. Kami kagum dan hormat, kami kagum dan hormat. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Raja yang bertata. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu,
kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan. Ubah mata kami seperti mata-Mu yang memandang tuaya, yang memberikan kasih yang tulus kepada Tuhan, kepada sesama kami. Oh, ubah hatiku, Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah mataku seperti mata-Mu memandang dengan penuh belas kasihan. Oh, Yesus. Shalom adik-adik SK yang cantik dan ganteng. Sudah memuji Tuhan, sudah berdoa bersama. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Susan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah semuanya Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu kemarin Kalisian cerita tentang apa? Ada yang ingat? Betul, tentang Kaleb ya. Nah, di minggu ini kakak mau tanya, siapa di sini yang suka perebutan mainan? Siapa di sini yang tidak mau mengalah? Ayo, apakah ada adik-adik yang suka perebutan mainan dengan kakak atau adiknya yang tidak mau mengalah? Kakak percaya anak-anak SK anak-anak yang baik ya, anak-anak yang mau mengalah, yang tidak menang sendiri tapi mau berbagi. Seperti halnya seorang tokoh ini, seorang bapak yang kaya raya, yang sangat kaya, yang mempunyai banyak harta. Ada emas, perak, dan hewan ternak adik-adik. Hewan ternaknya ada lembu, ada domba, ada sapi, ada kambing. Wah, banyak adik-adik. Sangat kaya raya. Bapak ini seorang yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju negeri yang Tuhan janjikan. Siapakah Bapak ini? Adakah yang tahu adik-adik? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Betul jawabannya. Namanya Bapak Abram, atau yang kita kenal sekarang namanya Bapak Abraham. Ya, Bapak Abram ini sangat kaya raya. Karena sangat kaya raya, dia juga punya satu ponakan yang ikut dengan dia. Ada yang tahu adik-adik
Siapa nama ponakannya Bapak Abram? 3 kata namanya. Ada yang tahu? Betul. L-O-T. Ya, namanya Lot. L-O-T. Namanya Lot. Bapak Lot ini ponakan dari Bapak Abram. Karena Bapak Abram ini pamannya sangat kaya raya, begitu juga dengan ponakannya Bapak Lot. Kaya raya juga adik-adik, punya lembu, punya hewan ternak yang banyak adik-adik. Saking banyaknya, waktu mereka tinggal di negeri Negeb itu sampai tidak cukup loh adik-adik untuk memberi makan hewan ternaknya. Karena sangat banyak, karena kaya raya. Sampai suatu kali Bapak Abram menemukan para gembala dari Bapak Lot dan Bapak Abram ini bertengkar adik-adik. Bapak Lot gembalanya sudah menempati satu daerah untuk memberi makan hewan ternaknya, untuk memberi makan kepada hewan-hewan yang sedang makan rumput dan memberi minum. Nah, Bapak gembala dari Bapak Abram juga mau ke sana. Karena dilihat di sana ada tempat, dia juga mau ke sana. Tapi ternyata adik-adik, tempat itu sudah ada kawanan ternak. Ternyata kawanan ternak itu punya Bapak Lot. Akhirnya mereka bertengkar untuk menempati tempat tersebut karena tidak cukup untuk mereka. Akhirnya mereka bertengkar loh adik-adik. Sampai diketahui sama Bapak Abram. Bapak Abram bilang kepada Lot, ponakannya, kita tidak boleh bertengkar karena kita adalah kerabat, kita adalah saudara, tidak boleh bertengkar. Nah adik-adik ya, ingat ya, adik-adik tidak boleh bertengkar dengan kakak atau kakak dengan adik, tapi harus saling mengasihi. Karena saudara harus saling mendukung, harus saling menjaga, bukan bertengkar untuk memperebutkan suatu tempat. Oleh karena itu, Bapak Abram yang sangat bijaksana memberikan pilihan kepada ponakannya ini, Bapak Lot. Walaupun Bapak Abram bisa adik-adik memilih kemauannya untuk memilih negeri yang sangat luas itu untuk tempat mereka tinggal ya adik-adik ya. Tapi tidak demikian dengan Bapak Abram. Bapak Abram memberikan pilihan kepada Bapak Lot, ponakannya untuk pilih. Kalau Lot pilih ke kanan, Bapak Abram ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Kalau Lot memilih ke kiri, Bapak Abram ke kanan. Luar biasa ya adik-adik ya. Bapak Abram begitu bijaksana. Dia mau mengalah, dia mau memberikan dukungannya kepada Lot ponakannya. Untuk Lot memilih dulu nih. Lot boleh pilih, Lot mau yang mana tempatnya, silakan. Kalau Lot sudah memilih, berarti aku sisanya. Tuh adik-adik, harus begitu ya. Jadi kakak juga harus begitu. Kakak yang baik, memberikan dukungannya kepada adiknya. Kalau adik mau pilih yang baju yang A, berarti aku baju yang B. Kalau adik memilih mainan yang A, berarti aku memilih mainan yang B. Tuh harus begitu, seperti Bapak Abram. Akhirnya Bapak Lot memilih ke Lembah Yordan karena dia sangat bagus ya daerahnya untuk hewan-hewan ternaknya. Akhirnya dia memilih di Lembah Yordan. Lot memberikannya kepada Bapak Abram memberikannya kepada Lot untuk tinggal di Lembah Yordan. Akhirnya Bapak Abram ini tinggal di tanah Kanaan. Ya, adik-adik ya. Begitu juga dengan adik-adik semua. Harus mempunyai hati yang tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi memberikan pilihan kepada
kakak atau adik kalau disuruh pilih sesuatu, mama mempunyai sesuatu nih, ada mainan nih, boleh pilih. Di situ boleh tuh adik-adik, kakak boleh pilih duluan mau yang mana. Tapi karena kakak baik, mau seperti Bapak Abram, kakak memberikan pilihan. Adik boleh pilih mau mainan yang A atau mainan yang B. Kalau adik sudah pilih, berarti sisanya kakak yang ambil. Nah, sikap yang demikian ya, yang seperti Bapak Abraham memberikan dukungannya kepada Lot untuk memilih, tidak egois mau menang sendiri. Aku mau pilih yang ini, tapi enggak. Tapi dia memberikan pilihan kepada Lot. Lot mau pilih yang mana, silakan. Nanti aku sisanya. Begitu bijaksana, begitu mempunyai hati yang tidak egois ya adik-adik ya, tidak mau menang sendiri tapi mau mengalah dan memberikan dukungannya loh adik-adik kepada Lot ini, seorang ponakannya. Adik-adik harus belajar seperti Bapak Abram, mempunyai sikap yang mempunyai hati yang begitu pemurah, hati yang tidak egois mau menang sendiri tapi mempunyai dukungan, memberikan dukungannya. Oleh karena itu adik-adik harus belajar seperti Bapak Abram ya. Kalau misalkan nih adik-adik diajak pergi oleh papa atau mama atau dijanjikan sesuatu, tapi karena ada suatu kejadian sehingga papa mama tidak bisa menepati janjinya itu, adik-adik harus mengerti ya, tidak boleh marah, tidak boleh kesel duluan, menggerutu, aduh kok gak bisa nih, gak bisa pergi akunya karena hal seperti itu. Tapi harus mengerti ya adik-adik ya, harus memberikan dukungannya kepada mama papa. Oke mama papa, tidak masalah kalau kita tidak pergi, di lain waktu kita dapat pergi lagi. Nah, harus mempunyai sikap yang seperti itu ya adik-adik ya. Kita belajar seperti Bapak Abram, mempunyai hati yang murah, mempunyai hati yang memberikan pilihannya kepada kita boleh memilih mau yang A atau yang B gitu ya adik-adik ya. Oke, demikian firman Tuhan di minggu ini ya, semuanya boleh menjadi kekuatan dan rema buat adik-adik dan kakak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang seperti yang Tuhan inginkan ya. Sebagai penutup kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman. Kami mau belajar Tuhan seperti Bapak Abram, mempunyai hati yang mendukung saudara Lot, mendukung Tuhan dan memberikan pilihan Tuhan untuk Lot boleh memilih Tuhan. Kami pun mau belajar Tuhan seperti Bapak Abram, tidak suka marah, tidak egois, tapi kami mau mengalah Tuhan. Kami tahu mana prioritas yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari Minggu ini. Kami mau mengakhirinya. Kami percaya pimpinan Tuhan selalu ada untuk kami. Kasih dan berkat Tuhan selalu ada dalam hati dan hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan hari demi hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji namamu. Haleluya.